Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 baitnya yang pertama dan kedua. Terkutumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di kerang. Mari umat Tuhan kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan, bimbing kami, ajar kami untuk mengerti setiap firman yang kami baca pada pagi hari ini. Ini doa kami Bapa Surgawi, hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Yang menyatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi ini adalah berbuah sebagai anak terang. Menjadi orang Kristen belum tentu atau tidak secara otomatis membuat seseorang bisa hidup di dalam Tuhan. Tetapi hidup di dalam Tuhan memastikan seseorang menjadi Kristen sejati. Hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam terang dan menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak kegelapan. Hidup di dalam terang berarti menerima berita Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta berpindah dari dalam kegelapan kepada terang. Hidup di dalam terang dan menjadi anak-anak terang membuat kita bertumbuh segar dan berbuah. Berbeda dengan hidup di dalam kegelapan akan membuat kita layu, kering, dan mati. Berhadapan dengan para pengajar palsu dan sesat, Paulus menegaskan buah hidup anak-anak terang yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 buah ini berbeda dengan buah yang dihasilkan oleh para pengajar sesat. Kebaikan, keadilan,
dan kebenaran adalah sifat, watak, dan karakter Allah. Hidup di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak terang dengan sendirinya akan membuat orang percaya memiliki sifat, watak, dan karakter ilahi yang mesti terwujud dalam perkataan, sikap, dan tindakan yang baik, adil, dan benar terhadap semua orang di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Perkataan dan tindakan orang percaya kepada sesama mesti bermakna dan mengandung nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jika hal itu terjadi, maka persekutuan jemaat makin kuat dan mereka akan dapat menangkal penyebaran dan pengaruh ajaran sesat di jemaat. Nasihat Paulus juga ditujukan kepada kita sebagai gerejanya agar orang lain dapat melihat dan merasakan buah-buah yang kita hasilkan sebagai anak-anak terang yang mau selalu hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya, serta memberi diri dikuasai dan dibimbing oleh Roh Kudus. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 baitnya yang ketiga dan keempat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagi-Mu. Oleh-Mu kuncup mereka hingga berbuah yang lebat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi bagi kami, ya Bapa Surgawi. Engkau Allah yang selalu menjaga dan menuntun kami dari setiap apa yang akan kami lakukan maupun yang kami lakukan. Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau selalu ada di dekat kami. Kami yakin dan percaya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan semua boleh terjadi karena kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam persekutuan jemaat-Mu GPB Hosiana Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah persekutuan yang ada di jemaat Hosiana ini bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Syukur kami kepadamu ya Bapa Sorgawi. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Jemi Yosef, keluarga Bapak Jovano F.A. Kodongan, keluarga Bapak Ferdinand Yohanes Laihat. Tuhan, Engkau kiranya mengetahui setiap pergumulan
yang ada di antara mereka. Berikanlah mereka pencerahan. Jawablah setiap doa-doa mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan sukacita yang Engkau berikan kepada mereka. Dari setiap upaya yang mereka lakukan, baik untuk menyekolahkan anak-anak, mendidikan anak-anak, maupun kebutuhan-kebutuhan keluarga. Kami berdoa bagi ketiga keluarga ini ya Bapa. Engkau datang kepada mereka, Engkau penuhilah segala kebutuhan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur karena berkat persekutuan kaum perempuan juga yang berada di Jemaat-Mu Hosiana, mereka kiranya boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang benar-benar takut akan Tuhan. Berbagai macam rencana kerja yang sudah mereka lakukan, boleh kiranya Engkau terima dengan baik. Sukacita mereka rasakan di tengah-tengah persekutuan kaum perempuan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada persekutuan kaum perempuan. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Hosiana dan seluruh program yang ada Bapa, baik yang sudah dan akan dilaksanakan. Tuhan tolong, lengkapilah segala kebutuhannya Bapa. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi mereka yang menyusun dan mengatur serta melaksanakan setiap kegiatan yang ada di Jemaat-Mu Hosiana. Kami mohon Bapa, uluran tangan pengasihan-Mu Bapa, sehingga setiap program ini boleh terlaksana dengan baik. Biarlah mereka boleh membantu, baik dari segi moral maupun material. Engkau mengetahui begitu banyak rencana-rencana kerja untuk lebih mendekatkan umat-Mu kepadamu ya Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa Bapa untuk berbagai macam isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami, khusus isu-isu resesi di 2023 ini. Bapa, kami mohon kiranya Engkau terus memberikan juga pencerahan, kekuatan dan kesabaran, sehingga berbagai macam isu-isu sosial yang kami dengar itu boleh berlalu dengan begitu saja. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, lindungi kami Bapa dari berbagai macam resesi yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Isu demi isu banyak kami dengar. Hanya Engkaulah Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Ibu Maria Banjarnor, juga karyawan dan para presbiter di Jemaat-Mu Hosiana. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka ketabahan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas panggilannya yang Kau percayakan kepada mereka dengan penuh sukacita. Tuhan antar mereka, Tuhan bimbing mereka, jauhkan mereka dari berbagai macam keluh kesah dan kemalasan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama satu nama, Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.